Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Untuk selamatkan Indonesia, Jokowi dan Ma'ruf Amin diminta untuk mundur. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus mundur agar Indonesia terselamatkan dari kepentingan asing dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Kami mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dengan hormat segera mengundurkan diri. Begitu kata Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIB dalam pernyataan kepada redaksi pada hari Rabu 20 Mei yang lalu. APIB merupakan kumpulan purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras masuk menjadi bagian dari APIB. Ada juga Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Mejen TNI Purnawirawan Sunarko, Mejen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Menurut APIB, desakan mundur Jokowi dan Ma'ruf Amin karena kebijakan tidak berpihak pada rakyat. RUU Omnibus Law sangat menguntungkan kapitalis komunis, tapi sangat merugikan rakyat. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945. RUU Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi undang-undang sangat menguntungkan koruptor dan kapitalis komunis, tapi juga merugikan rakyat. RUU Minerba menjadi undang-undang sangat menguntungkan kapitalis komunis, tetapi sangat merugikan rakyat dan anak cucunya. APIB juga mengkritisi RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang tidak memasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran. Pancasila diperas jadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila. Diduga akan diperas lagi maka Pancasila jadi tidak ada. Akhirnya menjadi sosialis dan komunis. Artinya anggota DPR patut diduga akan menghidupkan kembali paham komunis di NKRI. Menurut APIB sendiri, pemerintah deras mengimpor TKA Cina, diduga membawa paham komunis dan COVID-19. TKI pulang di karantina, sementara buruh di dalam negeri lain sedang musim di PHK dan juga banyak pengangguran. Harga BBM rakyat minta diturunkan, pemerintah pun tak pernah menurunkan. Malah iuran BPJS dinaikkan saat musim COVID-19 dan musim PHK serta banyak pengangguran. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Begitu katanya. Bangsa ini terkepung masalah. Apes. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan negeri plus 62 saat ini. Keprihatinan terkait pemilu 2019 belum usai. Muncul kasus Jiwasraya dan Asabri. Lenyapnya belasan triliun di kedua BUMN itu makin menggegerkan negeri ini. BPJS pun kolaps. Naikkan iuran melalui Perpres nomor 82 tahun 2018 dan dibatalkan oleh MA. Naikkan lagi dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, rakyat pun ramai-ramai menyerbu. Judicial review lagi. Apakah akan dibatalin lagi sama MA? Lalu dinaikkan lagi melalui Perpres yang baru? Kayak sirkus aja sih. Revisi Undang-Undang KPK pun mendapat banyak kutukan. Apalagi ketika KPK tak bisa menggeledah kantor PDIP. Harun Masiku atau HM, mantan kader PDIP menghilang. KPK pun juga belum mampu untuk menemukan. Sampai sekarang entah di mana buronan ini berada. Emangnya masih hidup? Begitulah pertanyaan pada publik. Soal tangkap menangkap, kita percaya polisi ini sangat profesional. Kenapa sampai hari ini HM belum juga ketangkap? Apakah orangnya sudah mati? Sedang meratapi keadaan KPK, gelombang corona pun datang. Mbak tamu tak diundang, corona telah memakan banyak korban. Lebih dari 1.000 penduduk mati, itu yang tercatat. Artinya mati setelah ada hasil tes swabnya. Yang belum ada hasil tesnya pun nggak tercatat. Jumlahnya jelas bisa lebih besar. Perpu Corona pun diterbitkan, tapi mendapat banyak kecaman. Sejumlah pakar hukum protes. Perpu Corona dianggap memberikan kesempatan terjadinya korupsi besar-besaran.
405,1 triliun rupiah ini bukan uang kecil, tapi DPR menyetujui dan ketok palu. Perpu pun menjadi undang-undang. Itulah DPR kita. Belum lagi 209 pasal dalam Undang-Undang Minerba yang cenderung abaikan AMDAL, dan juga RUU Omnibus Law yang dianggap memojokkan nasib para buruh. Rakyat pun teriak, tapi DPR nampak nggak dengar. Tutup telinga. Coba kritik, buzzer bertindak. Rupanya oknum DPR sudah berhasil belajar dari pemerintah. Mereka memelihara buzzer. Baru-baru ini muncul Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Mujur. Salah satunya memberikan izin pulau reklamasi C, D, G, dan N untuk dibangun. Padahal pulau G masih ada sengketa hukum. Belum ada putusan PK. Gubernur DKI pun lagi mau ajukan PK setelah gugatan di PT TUN ditolak. Inilah gambaran negeri plus 62 yang hampir setiap pekan dikagetkan entah oleh kebijakan maupun peraturan. Legal dari sisi hukum, tapi tak berarti sesuai dengan pikiran dan harapan rakyat. Justru ada di persimpangan. Pemerintah dan DPR terlalu sering berseberangan dengan rakyat. Tapi rakyat tak bisa apa-apa. Hanya bisa teriak, dadanya sesak. Inilah penyebab kegaduhan itu. Ditambah lagi pola komunikasi yang terkesan arogan dan sewenang-wenang, malah terkadang ngawur. Kengawuran yang didukung oleh buzzer premium. Belum terlihat Indonesia ini mampu keluar dari masalah. Ketidakadilan hukum dan kegaduhan politik masih mendominasi di media. Lebih-lebih dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanya 0,2%. Sudah defisit 500 triliun. 80% negeri ini tergantung pada pajak. Tapi pajak tak lagi bisa diandalkan. Ekonomi megap-megap membuat pusat pun kewalahan bayar hutang. Dana bagi hasil atau DBH ke pemerintah daerah, mereka juga megap-megap. Termasuk hutang ke Pemprov DKI. Cari alasan, belum selesai diaudit BPK. BPK pun teriak, apa urusannya dengan kami? BPK ngamuk. Solusinya sejumlah menteri serang gubernur. Yang tampak muka dari bangsa ini justru semakin dikepung oleh masalah. Keadaannya makin mengkhawatirkan lagi ketika negeri plus 62 ini impor TKA dari Cina saat pandemi COVID-19. Kepada 9 tokoh oposisi, yaitu Dr. Abdullah Heha Mahua, Profesor Dr. Din Syamsuddin, MH Ainun Najib, Habib Rizik Syihab, Dr. Refli Harun, Dr. Rizal Ramli, Rocky Gerung, Kiai Haji Najih Maimun, dan Said Didu. Rakyat berharap ada koalisi kebangsaan, melibatkan para tokoh yang punya perhatian serius untuk menyelamatkan bangsa ini. Tugasnya, mengingatkan, menekan dan mendorong pemerintah untuk keluar dari kepungan masalah bangsa ini dengan cara yang tepat. Keluar dari masalah tanpa masalah, bukan keluar dari masalah dan menambah banyak masalah. Sembilan tokoh akhirnya pimpin oposisi. Di konstitusi kita, oposisi tidak dikenal. Namun oposisi sudah menjadi fakta politik. Rakyat familiar dengan istilah oposisi terutama pasca Pilpres 2019. Meski tak ada di konstitusi, oposisi bukan anak haram. Kehadirannya diperlukan sebagai check and balance, sparring partner penguasa, apalagi di tengah demokrasi dalam keadaan pesakitan. Ketika parlemen sering teriak amin terhadap kebijakan pemerintah, disitulah demokrasi sudah berada di depan pintu pemakaman. Fungsi kontrol terisolasi, dan tugas legislasi syarat negosiasi, apalagi budgeting. Aku tahu yang kau mau. Sebagai pilar demokrasi keempat, pers telah mengingatkan, tapi ramai-ramai dibully, dikorek kesalahannya dan dicari aibnya. Najwa Shihab terpaksa jadi salah satu korbannya. Buzzer premium pun ikut serbu Najwa. Di sisi lain, parlemen juga nampak mesra dengan istana.
Di antara kemesraan itu terlihat ketika mereka membahas Undang-Undang KPK, RUU Omnibus Law, dan Perpu COVID-19. Parlemen dan eksekutif terlihat khusyuk berjamaah. Keduanya tampak kompak, enak dilihat, bikin rakyat layar-layar lalu ngantuk dan tertidur. Saat rakyat lelap, dibuai janji indah pemilu yang tak tertunaikan, dan mandulnya fungsi kontrol parlemen, maka lahirnya para tokoh oposisi. Para tokoh ini hadir untuk mengisi ruang kritik yang seringkali ditinggalkan oleh Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Setidaknya ada 9 orang yang didaulat rakyat untuk memimpin oposisi. Mereka bangunkan rakyat dari tidur layar-layarnya. Para tokoh ini membawa kentongan dan berteriak, negara tidak aman dan terjadi banyak perampokan. Karena itu jangan tidur, ayo bangun. Begitu teriak para tokoh oposisi itu.